Salam dan salam kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Semoga kita termasuk nantinya orang-orang yang mendapatkan syafaatnya serta Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. orang yang Semoga kita termasuk nantinya orang-orang yang mendapatkan syafaatnya serta ini kembali kita termasuk orang-orang yang diizinkan untuk meneguk air di telaganya. Ikhwafillah rahimakumullah. Malam ini kembali kita membahas tentang kisah para anbiya yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita, pelajaran untuk kehidupan kita. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan pada bulan yang lalu, kita akan memasuki kisah baru. Kisah salah seorang nabi yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam satu surat penuh sebanyak 111 ayat, surat yang ke-12 dan suratnya surat Makkiyah, yaitu surat Yusuf. Yusuf alaihissalam. Nah, kisah Yusuf alaihissalam Allah paparkan secara detail, urut, runut, dan sangat luar biasa, mulai dari awal kisah beliau sampai ujian-ujian yang menimpanya dan pada akhirnya kemenangan dan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Mari kita lihat secara umum ya. Surat Yusuf ya, surat yang ke-12 adalah surat Makkiyah, yang mana surat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan surat Yusuf merupakan surat yang sangat indah karena berisi tentang perjalanan hidup seorang manusia mulia, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Akan kita lihat nanti bagaimana kisah Nabi Yusuf ini menjadi sebuah hiburan bagi baginda kita alaihi salatu wassalam. Para ulama sepakat bahwa surat ini mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam dengan ayahnya Yakub alaihi salam serta saudara-saudaranya, dan di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang wanita daripada Raja Mesir serta kejadian-kejadian yang ia alami. Bahkan di dalam surat ini full kisah beliau. Bahkan tidak ada di dalamnya tentang hukum halal dan haram, kecuali secara isyarat seperti larangan berzina dan berkhianat. Disebutkan secara isyarat, tetapi ahkam al-halal wal haram secara khusus tidak dijelaskan Allah tabaraka wa taala. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam mengandung sangat banyak pelajaran dan hikmah. Termasuk diantaranya pelajaran tentang kesabaran terhadap ujian. Ya, kesabaran terhadap ujian. Kemudian menghadapi kezaliman. Juga pelajaran mahal dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Menghadapi kezaliman, kemudian kesusahan dan kesedihan. Bagaimana ia mengolah dan kemudian bisa menghadapi semua itu. Bahkan termasuk bagaimana kita belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam tentang keterasingan. Serta bagaimana akhirnya semua itu akan berujung kepada kemenangan dan kekuasaan. Hanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam kita akan pelajari bersama insyaallah ta'ala. Yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, surah Yusuf diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan latar yang luar biasa. Bahwa Al-Quranul Karim diturunkan Allah kepada Nabi kita alaihissalam itu dengan sebab dan turun tanpa sebab. Nah, surat Yusuf alaihissalam termasuk surat yang diturunkan Allah dengan sebab. Nanti kita akan baca apa sebab turun surat ini. Nah, ikhwafillah, kalau kita melihat kepada latar
asbab yang menjadi kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Yusuf ini. Kapan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Yusuf ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Yusuf kepada baginda kita alaihi salatu wassalam adalah setelah masa keterasingan, masa kesedihan. Tahun itu disebut dengan tahun Amul Huzni. Apa itu? Tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Siapa yang tahu? Karena yang pertama siapa yang wafat? Istrinya tercinta, ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi surat ini turun dengan masa yang luar biasa, masa yang sangat memberikan pukulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam masa sulit turunlah surat ini. Di saat ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal, kemudian begitu juga dengan siapa? Pamannya juga meninggal, yang mensupport, yang memberikan dorongan, ya, yang memberikan semangat kepadanya. Ya. Maka turunlah surat ini untuk apa, ikhwafillah? Untuk menghibur baginda kita alaihi salatu wassalam, untuk memberikan sebuah pelajaran bahwa tidak hanya dia yang diuji dalam kehidupan. Telah terdapat para anbiya yang ujian mereka juga berat seperti mana ujian baginda kita alaihi salatu wassalam. Nah, ikhwafillah, penderitaan demi penderitaan terus datang kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Kesedihan, kemudian pengasingan, serta kaum Quraisy yang membantah, yang kemudian melawan, bahkan menghina baginda kita alaihi salatu wassalam. Dan kisah ini mirip kisah Nabi SAW yang dia alami dalam kehidupan, seperti mana kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Makanya subhanallah, Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah. Kenapa demikian? Karena kisah itu merupakan kurikulum dalam kehidupan kita. Dia adalah sebuah panduan yang lengkap, utuh, sehingga Nabi kita alaihi salatu wassalam mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah-kisah para anbiya yang telah berlalu, yang sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka kondisi Nabi kita SAW di saat itu mirip dengan kondisi Yusuf alaihi salam. Dalam keadaan terus ujian demi ujian menimpa beliau. Kesedihan, keterasingan dari ayahnya. Karena dilemparkan, dibuang oleh saudara-saudaranya. Kemudian ditemukan oleh musafir. Kemudian dijual menjadi budak. Dan seterusnya. Perjalanan yang panjang. Ya, kehidupan yang sulit. Dan itu dialami oleh Yusuf alaihi salam. Dan di saat Nabi kita alaihi salatu wassalam menghadapi ya, ujian yang sama, penderitaan dan fitnah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah Nabi Yusuf kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Allah turunkan surat ini utuh. Ya, satu surat penuh menceritakan tentang siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, ini yang kedua. Sebelum kita mengambil ibrah dan pelajaran, saya ulangi sekali lagi bahwa surat Yusuf merupakan surat Makkiyah. Surat yang ke-12 terdiri daripada 111 ayat, dan kata Ibnu Mas'ud merupakan surat yang indah. Yang kedua, sejarah turunnya surat Yusuf alaihissalam adalah saat di mana Nabi kita alaihissalam menghadapi ujian berat, ujian bertubi-tubi datang, ujian yang luar biasa, keterasingan, fitnah, ya, kemudian wafatnya orang-orang yang ia cintai. Maka kondisi Nabi kita alaihissalam seperti mana kondisi Nabi Yusuf diuji oleh Allah, maka kemudian Allah turunkan kisah Nabi Yusuf sebagai bentuk hiburan kepada baginda kita alaihissalatu wassalam. Ikhwafillah, poin yang ketiga, dalam masa sulit kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Allah turunkan surat yang
berisikan kisah Nabi Yusuf ini sebagai bentuk pelipur lara, kemudian hiburan serta motivasi. Karena sesungguhnya sejarah itu adalah motivasi bagi kita. Maka sejarah itu bukan hanya menceritakan kejadian masa lalu yang dialami oleh seseorang ataupun kelompok orang. Tapi kisah itu menjadi sebuah motivasi bagi kita yang membacanya. Di saat kita bersedih, di saat kita dalam kesulitan, kita baca kisah-kisah orang terdahulu. Kisah para anbiya. Itu akan memotivasi kita bangkit dari kesedihan. Kita akan bersemangat kembali. Yang kedua, kisah itu menjadi solusi. Kisah menjadi solusi, tidak hanya motivasi, tetapi kisah akan menjadi solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Motivasi, kemudian solusi. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka kisah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi contoh dari kisah para nabi yang bersabar terhadap penderitaan dan cobaan. Di dalam surat ini, Ikhwafillah rahimakumullah, terdapat penjelasan tentang apa? Tentang kejujuran Nabi Yusuf alaihissalam. Kejujuran beliau dan sikapnya di dalam menghadapi godaan. Ujian berat yang dia alami adalah salah satunya kalau ujian dibuang ke dalam sumur, dicampakkan oleh saudaranya, kemudian dia menjadi budak, itu biasa. Tapi ujian di antara ujian yang paling berat itu apa? Dihadapkan kepada wanita. Kepada wanita, dihadapkan kepada wanita yang cantik, ya kemudian kaya raya, orang terpandang, digoda Nabi Yusuf alaihissalam oleh dia. Ini ujian terhadap wanita. Ujian yang sangat berat. Maka kemudian akhirnya menjadi seorang pemimpin yang mendapatkan kedudukan yang tinggi pada masa itu. Inilah ending daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak keajaiban-keajaiban, banyak kisah-kisah dari potongan-potongan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, itu semuanya menjadi berarti dalam kehidupan kita dan kehidupan Nabi kita SAW pada masa itu. Kemudian di dalam kisah Nabi Yusuf ini, ikhwafillah rahimakumullah, terdapat suasana harapan yang memberikan sebuah kasih sayang dan ketenangan. Setelah Nabi kita SAW mendapatkan penjelasan Allah tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, maka terbangunlah sebuah harapan pada diri Nabi kita SAW. Maka terbangunlah sebuah kasih sayang, ketenangan menghadapi ujian demi ujian itu. Maka Nabi kita telah menyebutkan asyaddun nasi ibtilaan siapa? Al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Tidak ada orang yang melebihi ujiannya, melampaui ujiannya para anbiya. Tidak ada. Lalu kemudian Nabi mengatakan tsummal amsal fal amsal. Lalu ujian itu akan terus sesuai dengan kekuatan iman masing-masing. Kekuatan iman. Tsummal amsal fal amsal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menguji seorang hamba melainkan ujian itu insyaallah dia sanggup untuk menghadapinya. Dan dunia adalah ujian. Kehidupan ini adalah ujian. Selama kita hidup di dunia dan selama itulah kita akan menghadapi ujian. Dan ujian itu banyak. Ujian itu bermacam-macam. Ada ujian yang datang dari keluarganya, dari anak dan istrinya. Ada ujian itu datang dari mana? Dari hartanya. Ada ujian datang dari kedudukannya. Dan semua itu akan menjadi bagian yang tak terpisah dalam proses ya di mana Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan seorang hamba di sisinya. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Maka di dalam surat Yusuf ini terdapat sebuah harapan besar dan sebuah nilai yang sangat tinggi yang menghadirkan ketenangan, yang menghadirkan kesejukan, kenyamanan pada baginda kita alaihi salatu wassalam. Nah, ikhwafillah, kemudian yang berikutnya di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, maka kita dapatkan pula pelajaran mahal tentang apa? Kalau kita baca surat Yusuf ini, maka terdapat keserasian
keserasian antara pembuka awal surat dengan sampai pada akhir ayat. Ada keserasian kisahnya. Kemudian proses yang Allah kisahkan tentang kejadian-kejadian Nabi Yusuf alaihissalam. Keserasian ini antara pembuka dan penutup dalam kisah itu sendiri. Terdapat kesenambungan dan terdapat kisah itu semakin ke ujung semakin menarik. Semakin ke ujung semakin terasa ya bahwa kisah itu penuh dengan makna, dengan pelajaran yang bisa diambil. Oleh karena itu ikhwafillah, kisah Nabi Yusuf disajikan secara runut oleh Allah Subhanahu wa taala dan sistematis. Ya, gaya bahasa dan gaya bahasa Allah menceritakan ya bagaimana melahirkan nilai-nilai itu sangat luar biasa. Apalagi imam kalau membacanya dengan hati ya, kita akan terasa betapa dalamnya kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kita merasakan betapa indahnya bagaimana ujian-ujian itu hadir kepada Nabi Yusuf. Apalagi kisah di saat Nabi Yusuf alaihi salam ya diuji dan tidak ada lagi cara untuk lari dan untuk menghindar kecuali atas pertolongan Allah Azza wa Jal. Ya, pintu semua sudah ditutup oleh wanita itu. Pintu semua sudah ditutup dan kemungkinan terjadi itu lebih besar. Ya. Dan di saat itulah Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, kalaulah Yusuf tidak melihat burhan dari Allah Azza wa Jal, maka kemudian dia akan terjatuh kepada dosa itu. Nah, itu Allah kisahkan secara sistematis, secara runut kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, sehingga menjadi sebuah energi, motivasi dan solusi dalam kehidupan baginda kita alaihi salatu wassalam. Nah, kalau kita bandingkan kisah Nabi Yusuf dengan kisah-kisah para anbiya yang lain itu berbeda. Contoh, dalam kisah Nuh alaihissalam di sini disebutkan ya, dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam kisah Musa alaihissalam, dalam kisah Isa, Saleh, Hud, Allah sebutkan fi mawadi' katsira min suwaril Qur'anil Karim. Allah kisahkan kisah-kisah mereka itu di beberapa surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi berbeda dengan kisah Nabi Yusuf, runut satu surat utuh tentang kisah dia. Ya. Ini perbedaannya. Masing-masing kisah daripada anbiya dan rasul yang lain Allah sebutkan sesuai dengan keadaan dan kondisi tema yang Allah Subhanahu wa taala, ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tapi berbeda dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, wa kulluha mutataliyah, ya, dan ayat-ayatnya terus berunut utuh ya secara sistematis. Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir daripada pada surat Yusuf ini. Jadi kalau kita bisa simpulkan, surat Yusuf ini adalah surat yang utuh membicarakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ayat per ayat runut sistematis dan tidak Allah pisahkan kisahnya dan tidak Allah bagi penggalan kisahnya di surat-surat yang lain. Ini sangat berbeda jika kita baca kisah-kisah para anbiya yang ada pada ya dalam Al-Qur'anul Karim. Itu Allah bagi kisahnya di dalam beberapa surat Al-Qur'anul Karim. Naam. Ikhwafillah rahimakumullah. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam kitabnya bahwa para ulama bersepakat menyebutkan kisah para nabi dalam Quran disampaikan dalam satu bentuk ungkapan yang sangat indah dengan redaksi yang penuh keindahan sehingga tidak ada yang mampu menandingi kisah-kisah itu. Makanya kisah-kisah para anbiya disebut oleh Allah dengan ahsanul qasas. Kisah-kisah mereka itu disebut dengan ahsanul qasas, ya. Sebaik-baik kisah. Sebaik-baik kisah dan seindah-indah kisah. Itu kisah para anbiya, kisah-kisah orang hebat, kisah-kisah yang luar biasa. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Nah, kisah Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ini kita lihat sedikit sebelum kita masuk kepada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yusuf alaihissalam dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari pelukan sang ayah
Ya, kita lihat ya secara dalam, Yusuf Allah pisahkan dari ayahnya dan Allah hadirkan ke negeri yang asing bagi dia. Ya, ke negeri yang asing yang belum pernah ia datangi. Yang pernah dia tahu melalui kisah drama yang dibuat oleh saudara-saudaranya. Allah pisahkan Nabi Yusuf bertahun-tahun dengan ayahnya sampai ayahnya tidak bisa melihat karena kesedihan yang panjang kehilangan anak. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim kalau kita baca ikhwafillah, hanya terdapat dua keadaan orang yang mengeluh kepada Allah. Yang pertama, ya, kisah Nabi Yakub alaihissalam yang mengeluh kepada Allah, ya, ishtaka, ya, dan dia mengeluh kepada Allah. Maka pertama kisah Nabi Yakub dalam urusan anak. Kisah yang kedua adalah kisah keluarga, masih kisah keluarga, yaitu Khawla di saat dia dizihar oleh suaminya. Maka di dalam Al-Quranul Karim hanya dua kisah manusia ini yang Allah sebutkan. Yang kedua kisahnya itu mengadu kepada Allah dan kedua-duanya dalam urusan keluarga. Ya, urusan keluarga. Nabi Yakub kehilangan putra. Khawla sikap suaminya yang menzihar dia. Sehingga Allah turunkan satu surat, ya, yang bicara menjawab tentang apa yang ditanyakan kepada baginda kita alaihi salatu wassalam, yaitu pada surat Al-Mujadalah atau Mujadilah. Allah kisahkan bagaimana, ya, dia datang ke Nabi dan kemudian Allah turunkan, ya, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Khawla mengadu kepada Allah, wa tashtaki ila Allah. Nabi Yakub alaihissalam ketika ada masalah dengan putranya dan kehilangan anak kesayangannya, maka kemudian dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah aku keluhkan kisahku, aku kadukan seluruh, ya, masalah yang aku hadapi. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini pelajaran mahal untuk kita ikhwafillah. Bila mana kita menghadapi ujian dalam keluarga kita, baik ujian dengan pasangan kita, dan ujian yang datang dari anak-anak kita, maka tempat yang paling tepat untuk kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling tepat untuk kita mengadu hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan telah Allah kisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim kisah Khawla dan kemudian kisah Nabi Yakub alaihi salam. Maka ini pelajaran mahal ketika kita baca kisah-kisah para anbiya dan kisah-kisah yang ada pada Al-Quranul Karim. Selain kisah para anbiya, tentu akan sangat berharga dalam kehidupan kita kisah-kisah mereka. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala akhraja Yusuf min hidni abihi ala ghairi jariratin irtakabaha. Ketika Yusuf dipisahkan dari sang ayah bukan karena kesalahan yang ia lakukan, ya. Bukan karena kesalahan. Dipisahkan Allah dari sang ayah tercinta bukan karena kesalahannya. Kemudian menghadapi ujian berat. Setelah itu ujian yang demi ujian terus datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan berakhir dengan an-nasr wa tamkin. Tetapi, ya, ujian-ujian itu dengan berakhirnya dengan apa? Dengan pertolongan, kemenangan dan kekuasaan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat kita buatkan perbandingan, ya, antara kita kisah Nabi Yusuf dengan kisah Rasulullah SAW itu mirip. Kalau tadi tentang kondisi keadaan yang Nabi SAW hadapi dari orang-orang yang ada di sekitar kota Mekah, sampai disebut dengan Amul Huzun, ya, tahun kesedihan. Nah, di sisi yang lain kita juga melihat bahwa ketika Yusuf dipisahkan oleh Allah dari sang ayah dan endingnya dia mendapatkan kemenangan dan kekuasaan dan pada akhirnya ayahnya pun Allah kembalikan, ya, Allah pertemukan dengan dia. Nah, Nabi Muhammad SAW juga demikian. Di saat dia berjuang di kota Mekah,
dengan berbagai bentuk ujian yang berat. Datang dari keluarganya sendiri. Maksudnya dari orang-orang yang terdekat. Ya paman-paman yang memusuhi dia. Kalau Yusuf, siapa yang memusuhinya? Saudara-saudaranya. Ya kan, orang keluarganya juga, internal keluarganya juga. Nabi Muhammad juga demikian. Ketika berada di Mekah, ya ujian berat itu datang dari keluarganya juga, dari paman-paman yang tidak beriman. Bukan mereka tidak tahu tentang dakwah Rasulullah, kebenaran dakwah Nabi kita SAW, mereka tahu. Kebenaran dakwah Muhammad mereka faham. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Nah, dari sisi kedua bentuk ini datang dari internal keluarganya juga. Nah, setelah dibuang kemudian dibeli, dijadikan budak, Nabi kita juga menghadapi ujian berat yang dia hadapi di masa itu, di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam diusir dari tempat kelahirannya, kampung di mana dia besar, banyak kenangan indah, banyak hal yang terjadi di sana. Dia merasa berat meninggalkan kota Mekah. Di saat ujian dakwah tidak lagi bisa dibendung, maka kemudian perintah Allah datang untuk mencari tempat yang baru. Bahkan sebelum ke kota Madinah, Nabi berusaha untuk mencari tempat. Ya, awalnya para sahabat yang lain dikirim ke Habasyah dan balik kemudian. Setelah itu, ya Nabi SAW mencari tempat ke Taif, tapi kemudian ya harapan tidak terwujud. Ya, ternyata sama gitu ya. Musuhnya sama. Nabi berharap di kota Taif disambut, kemudian mendapatkan dakwah di sana, disambut dakwahnya, mendapatkan tempat, tapi kemudian sama. Bahkan bukan hanya orang-orang pintarnya, sufaha, orang-orang bodohnya sekalipun ikut. Orang-orang bodohnya juga sekalian ikut bersama orang-orang lain mengusir baginda kita alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Yusuf dipisahkan dari ayahnya ke negeri yang tidak ia kenal sebelumnya. Begitupun Nabi kita alaihi salatu wassalam diusir dari kota Mekah, kemudian dia mencari tempat ya untuk dakwahnya di kota Madinah. Maka Nabi SAW mengatakan di saat dia keluar, wa kadzalika fa inna Quraisyan tukhraj Rasulullah SAW min ahabbi biladillah ila Allah. Nabi Muhammad SAW diusir dari sebuah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbi biladillah ili nafsi. Dan tempat yang paling dicintai oleh Nabi dalam hidupnya, dalam dirinya. Kota Mekah, tempat kelahirannya, tempat dia besar, tempat dia ya melaksanakan berbagai macam aktivitas sampai dia dewasa, sampai dia diangkat menjadi seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma naqamu minhu illa ayyaqula rabbi Allah. Bayangkan, Nabi Muhammad SAW di saat diusir dari kota Mekah, dia tidak mengatakan kecuali dia mengatakan kepada kota Mekah, wahai kota Mekah, sungguh aku mencintaimu. Kalaulah bukan karena kaummu yang mengusir saya dari kota ini, maka sungguh aku tidak akan meninggalkan kota ini. Begitu kecintaan Nabi kita SAW kepada kota Mekah. Nah, maka Nabi kita SAW ya berangkat menuju kota Madinah. Dan disitulah Nabi memulai dakwah barunya. Memulai banyak syariat yang Allah turunkan di sana. Ya, banyak syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Nah, latar kisah ini di mana Nabi Yusuf alaihi salam Allah pisahkan sekian lama dari ayahnya, ya, dia tinggalkan kampung negerinya yang sangat dia cintai. Begitupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, dan ending kedua-duanya Nabi SAW kembali ke Mekah. Allah pertemukan ya dengan kota, dengan tempat kelahirannya. Begitupun dengan Yusuf alaihissalam, Allah pertemukan dia dengan sang ayah yang ia cintai. Oleh tikhafillah, wa kama altaqa Yusuf bi abihi ba'da tuli ghiyabin, sebagaimana Yusuf bertemu dengan ayahnya setelah berpisah sekian lama.
fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu Makkah marratan thaniyatan. Ya, maka Nabi SAW kembali ke kota Mekah untuk kedua kalinya. Allah Ta'ala telah mengatakan, innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Bayangkan itu ya. Allah yang sesungguhnya yang telah mewajibkan Al-Quran kepadamu, dia akan kembalikan kepada laradduka ila ma'ad. Akan kembalikan ke tempat asalnya. Tempat dia di mana tumbuh besar di sana. Janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fala budda min sabrin jamil. Maka ujian-ujian itu harus ya diiringi dengan kesabaran. Sebagaimana Allah katakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nah, bersabarlah kalian seperti sabarnya para ulul azmi minar rusul. Dan kesabaran yang indah. Itu adalah salah satu yang pelajaran mahal dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wala tahzan alaihim wala taku fi daikim mimma yamkurun. Nah, ini pesan Allah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa tidak ada jalan kecuali menghadapi ujian dengan kesabaran, dan tidak boleh bersedih. Tidak boleh bersedih ya dengan ujian, kesempitan, kesulitan yang dihadapi. Maka sungguh apa yang dihadapi dari kota Mekah, dari orang-orang Quraisy, maka itu semua akan berakhir. Dan itu semua akan selesai ya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua-dua nabi ini, Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan asar wa tamkin, an-nasr wa tamkin, kemenangan dan kekuasaan. Begitu juga Nabi kita alaihissalatu wassalam juga mendapatkan kemenangan. Ya, dapatkan kemenangan ya akibat daripada kesabaran yang luar biasa tadi. Ikhwafillah rahimakumullah. Inilah beberapa muqaddimah yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, di mana sebelum kita masuk ayat per ayat, kemudian pelajaran-pelajaran bagi kehidupan kita, telah didahului dengan muqaddimah sehingga kita tahu bagaimana surat Yusuf ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda kita alaihi salatu wassalam, dan itu ya berada pada keadaan di mana Nabi kita SAW dalam keadaan kondisi yang terpuruk, bersedih, ujian berat bertubi-tubi datang kepadanya. Ikhwafillah. Nah, surat Yusuf ini turunnya kepada baginda kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala an ya meriwayatkan bahwa annahu ta'ala lamma unzil al-Quran ala Rasulullah SAW wa kana yatluhu ala qaumih. Ketika Allah turunkan surat Al-Quran kepada baginda kita SAW, maka kemudian dibacakan kepada kaumnya. Faqalu ya Rasulullah laqasasta alaina fanazal hadhihi surah fatalaha alaihim. Setelah turun ayat itu kepada baginda kita, mereka datang kepada Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy, wahai Muhammad, ya, wahai Muhammad, alangkah alangkah baiknya kalau kamu bisa menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Maka kemudian Allah turunkan ayat ini sebagai bentuk jawaban. Kalau tahaddatsna, maka kemudian Allah turunkan, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaba. Allah turunkan ahsanal hadis kitaba. Faqalu law dzakartana, maka kemudian jika engkau ingatkan kami tentang kisah itu, maka Allah katakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Nah, dalam riwayat yang lain bahwa orang-orang Yahudi di kota Madinah, ya, orang Yahud, kemudian tentunya ini surat Makkiyah ya. Orang Yahudi belum ada di kota Mekah di masa itu. Orang-orang Yahud berkata tentang apa? Tentang tanyakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa ya keluarga Yakub alaihissalam intaqal minas Syam ila Mesir, ya, dan kemudian mengingatkan tentang kisah tentang berita Nabi Yusuf alaihissalam, maka kemudian Allah turunkan surat ini di Mekah, muwafiqan lima fit Taurati wa fihi ziyadah laysat indahum. Bahkan kisah Nabi Yusuf yang ada pada kitab Taurat mereka itu tidak sesempurna, atau kisah Yusuf di dalam Al-Qur'anul Karim ini ya, itu lebih sempurna daripada kisah Yusuf yang Allah ceritakan di dalam kitab mereka. Nah, tentu ini pelajaran mahal ya, bahwa
ketika Allah kisahkan Nabi Yusuf dengan kisah yang indah, bahkan lebih detail dan lebih panjang. Nah ini kan lebih sempurna. Nah pada kita mereka hanya kilasan yang tidak seperti mana Allah kisahkan dalam Al-Quranul Karim kisah mereka. Fakana hadha lin-nabi SAW idh akhbarahum wa lam yakun yaqra' kitaban wala huwa fi mawdi' kitab bi manzilati Ihya Isa alaihi salam al-mayyit. Naam, kisah ini menghidupkan kembali bagaimana keadaan dan kemudian bagaimana menghidupkan kembali kisah Nabi Isa alaihi salam yang telah meninggal. Naam, ikhwah fillah. Kalau kita melihat kepada kisah Nabi Yusuf, kita masuk ke beberapa nilai-nilai dan pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita, ikhwah fillah. Maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang fadail Yusuf. Itu yang pertama ya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana Abu Hurairah menceritakan, qala kila ya Rasulullah man akramun nas, qala atqahum. Ketika Nabi ditanya siapa orang yang paling mulia, maka Nabi mengatakan atqahum. Siapa itu? Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Kami tidak bertanya tentang ini. Para sahabat mengatakan kami tidak bertanya tentang siapa. Kami tahu siapa yang bertakwa. Adalah orang yang paling mulia, itu orang yang paling bertakwa. Qala Yusuf Nabi Allah, ibnu Nabiyillah, ibnu Khalilillah. Maka kemudian ya Nabi SAW menjawab, kalau bukan tentang orang yang bertakwa, maka orang yang paling mulia itu, kata Nabi kita SAW, adalah Yusuf, Nabi Allah, seorang Nabi Allah, ibnu Nabiyillah, anak dari seorang Nabi, Yakub alaihissalam, wa ibnu Khalilillah, dan dia pun seorang anak dari kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwafillah, qalu laysa an hadha nas'aluk, qala fa an ma'adinil Arab tas'aluni, khiyarun fil jahiliyah, khiyarun fil Islam idza faqihu. Nah, Nabi SAW pun ditanya, bukan masalah itu, tapi masalah orang-orang yang an ma'adinil Arab, ini tentang orang-orang kehebatan, orang-orang ma'adin, ya. Orang-orang Arab itu, kata Nabi SAW, orang-orang yang hebat di masa jahiliyah dan akan juga terpilih hebat di masa Islamnya idza faqihu, jika mereka faqih. Nah, ini tentang sebuah pelajaran akhlak Nabi Yusuf alaihissalam, kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa bagaimana dia sabar di dalam menghadapi ujian yang ia hadapi selama proses dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Ikhwafillah. Nah, di antara pelajaran yang kedua, selain tentang keutamaan Nabi Yusuf alaihissalam, maka yang kedua adalah Al-Karim, Ibnul Karim. Ibnul Karim wa Ibnul Karim. Ini seorang anak, seorang laki-laki yang mulia, anak dari seorang mulia, kemudian anak dari seorang mulia, dan anak dari seorang mulia. Ini kan kisahnya panjang. Wah, kisah Nabi Ibrahim itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kisah siapa? Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Yusuf, ya, luar biasa kisahnya yang sangat indah. Maka kemudian kita dapatkan bagaimana nanti kehebatan kisah ini menjadi satu pelajaran mahal. Karena kita tahu Nabi Ibrahim itu memiliki istri berapa orang? 2 ya. Yang pertama siapa? Sarah. Yang kedua Hajar ya. Nah, kalau Sarah ini kan jalurnya ya itulah dari Sarah ini lahir siapa yang pertama? Yakub. Dari Yakub lahir siapa? Yusuf alaihissalam, ya kan? Nah, Yusuf kita tahu laki-laki yang sangat tampan ya, yang sangat luar biasa. Tapi kita dengarkan azan, insyaallah kita lanjutkan beberapa menit ke depan.
Allah. 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 Ikhwafillah, pelajaran yang mana disebutkan oleh Nabi kita SAW dengan sebutan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Al-Karim itu artinya apa? Mulia ya. Yang mulia, anak daripada seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia. Siapa mereka yang empat ini? Dari Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Nabi menyebut Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Bayangkan itu. Subhanallah, ini kalimat Nabi kita SAW. Ya memang keluarga mulia. Keluarga mulia. Dan Nabi SAW termasuk daripada keluarga mulia ini. Kalau kita runut sejarahnya bahwa dari sisi Hajar, maka kemudian lahirlah Ismail alaihissalam dan dari situ pula lah Nabi kita alaihissalam tersambung nasabnya. Dan Nabi Ibrahim orang yang luar biasa mendapatkan kemuliaan janji dari Allah untuk memuliakan dirinya, ya Allah angkat dia sebagai pemimpin. Dan ketika Allah tawarkan itu kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim tidak hanya mengiyakan untuk dirinya, tapi dia mengatakan qala wa min dzurriyyati. Keluarga saya juga diangkat. Nah, gitulah bayangkan.
Bukan dia saja yang diberikan, dijadikan pemimpin. Lah, tetapi dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar juga diberikan keturunan. Allah kabulkan permintaannya. Maka ini pelajaran mahal untuk kita. Di saat kita meminta kemuliaan kepada Allah untuk diri kita, jangan lupa minta kemuliaan untuk anak-anak kita juga sekalian keturunan kita. Minta ampunan untuk diri kita, minta ampunan untuk anak-anak kita. Minta kebaikan untuk diri kita, mintakan juga kebaikan untuk anak-anak kita. Minta kemuliaan kepada Allah untuk diri kita, kita mintakan juga kemuliaan untuk anak-anak dan keturunan kita. Contohlah Nabi Ibrahim, ya, seorang yang cerdas di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan permintaannya. Maka kisah panjang Nabi Yusuf alaihissalam berakhir dengan kemenangan dan kekuasaan. Begitu juga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan kisah yang panjang, ya, di mana ujian demi ujian yang dihadapi selama 10 tahun di kota Mekah, maka kemudian itu menjadi keindahan, kemenangan serta kepemimpinan yang luar biasa di kota Madinah, ya. Maka Allah kembali jadikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan kota kelahirannya. Begitu juga Nabi Yusuf bertemu dengan sang ayah Yakub alaihissalam. Maka ada sedikit petikan hikmah yang barangkali perlu kita ingat, ya, bahwa Nabi Yusuf laki-laki yang tampan, ya, laki-laki yang luar biasa. Tak ada orang yang sehingga kan kisah Nabi Yusuf di mana Imra'atul Aziz yang tergoda oleh ketampanannya, sampailah berita itu kepada para wanita-wanita yang ada di kota itu. Ya, seakan mereka merendahkan Imra'atul Aziz. Masa ia tergoda oleh orang anak muda yang dianggap budak, ya, dianggap orang yang dipekerjakan begitu. Masa iya? Ya, kita tahu semua kisahnya kan. Dan di mana berita itu sampai kembali kepada Imra'atul Aziz, lalu kemudian dia mengundang para wanita-wanita yang ada di luar sana. Nah, seperti mana kisah di dalam Al-Qur'anul Karim itu sendiri juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu diujilah mereka ini, ya, seperti mana yang kita baca di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, masing-masing diberikan, ya, buah dan kemudian diberikan pisau. Lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, ya, keluar disuruh oleh Imra'atul Aziz. Kemudian, ya, wanita yang hadir di situ ternyata bukan hanya, ya, cerita-cerita, tapi ternyata luar biasa ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, alih-alih mereka membuka, ya, buah yang ada di tangannya, ternyata tangan mereka sendiri yang mereka lukai karena ketampan. Bagaimana bayangan, ya? Nah, ikhwafillah, tentu kita bertanya, ya, kenapa Nabi Yusuf begitu gagah, gitu, ya, begitu tampan, begitu menarik, wajah yang sungguh sangat, ya, menawan. Nah, subhanallah, ternyata kalau kita runut kepada kisah dia, maka ada silsilahnya daripada keturunan dia ini yang memiliki, ya, bagian nasab yang Allah lebihkan dari sisi ciptaannya. Ternyata, ya, Sarah itu sendiri adalah seorang wanita yang sungguh sangat luar biasa cantiknya. Ya, bahkan para ulama tafsir mengatakan kecantikan Sarah berapa? Separuh bumi. Bumi ini dibagi dua. Ya, separuhnya untuk siapa? Untuk Sarah. Dan separuhnya dibagilah kepada seluruh wanita yang ada di muka bumi ini. Bayangkan. Kecantikan Sarah itu, ya, itu seperti itu. Ini kisah oleh para ulama tafsir. Maka wajar kalau neneknya cantik, tentu ada cucunya yang gitu, ya, yang, ya, ada garis keturunannya, ada genetiknya, ya. Ketampanan Nabi Yusuf itu tidak hadir, ya, begitu saja. Ada, ya, jalur ke atas nasabnya itu, ya, dari, artinya ada keluarganya yang di atas sana itu, ya, yang merupakan nenek dia, ya, istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang begitu cantik, yang begitu menawan, ya, sehingga itulah yang membuat Nabi, ya, Ibrahim alaihissalam, ya, di saat dia pergi ke mana? Ke Mesir, ya, ke Mesir.
Dan disitulah Nabi Ibrahim ketika ditanya siapa dia bilang? Disitulah Nabi Ibrahim salah satu yang dia nanti tidak sanggup ya di saat semua orang di hari kiamat itu datang kepada Ibrahim alaihissalam meminta syafaat karena dia merasa bersalah dengan ucapan yang dia sampaikan ya bahwa dia mengatakan saudarinya atau saudaranya gitu ya. Kenapa? Ya subhanallah Allah jaga Sarah. Karena Raja Mesir ketika itu sudah tergoda melihat ya kecantikan Sarah itu sendiri. Maka Nabi Ibrahim ya pergi dari Mesir, kemudian dititipkanlah seorang budak oleh Raja Mesir, ya kan? Maka dititipkanlah siapa? Hajar. Nah, itulah budaknya. Hajar, dititipkan Hajar, lalu kemudian hiduplah bersama Ibrahim dan Sarah. Keinginan Ibrahim alaihissalam mendapatkan putra itu sungguh sangat lama. Tapi pernikahan dengan Sarah belum melahirkan keturunan. Melihat Hajar ya seorang budak yang baik, taat, sopan, maka kemudian lululah hati Sarah ini untuk meminta suaminya menikahi Hajar. Ya, karena keinginan Ibrahim mendapatkan keturunan. Dan akhirnya akhirnya Ibrahim alaihissalam menikahilah budaknya. Dinikahilah Hajar. Tapi begitulah kisah. Ternyata di saat Sarah yang dulunya menyuruh yang menikahi Hajar, ternyata setelah dinikahi, apalagi setelah hamil, maka mulailah terasa kecemburuan itu di hatinya. Jadi pelajarannya, bila mana ada ya ikhwah disuruh diminta oleh istrinya ya untuk menikah, itu belum selesai urusan. Gitu kan? Belum selesai urusan. Ya bila ada di antara kita ini ya disuruh misalnya oleh pasangannya, sudahlah gitu ya. Saya ridho dan seterusnya. Lalu kemudian ya menikah, itu belum selesai urusannya. Masih ada, pasti akan ada ujungnya. Kan begitu. Seperti mana Sarah dulu menyuruh Ibrahim alaihissalam untuk menikah dengan Hajar. Maka kemudian setelah pernikahan dan kemudian hamil. Makanya Ismail lebih besar daripada Ishak. Usianya lebih besar. Walaupun Sarah menjadi istri pertama daripada Ibrahim alaihissalam. Dan dari situlah kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan Hajar dan siapa? Ismail ke kota? Kemana? Ke kota Mekah. Disitulah perjalanan panjang dari Syam ya. Dari perjalanan panjang yang mengarungi ya padang pasir. Ya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan Syam, kemudian mengantarkan Hajar dan putranya yang masih kecil bersama ibunya. Ya, kemudian ditinggalkan di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya wadin, ya lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tumbuhan-tumbuhan tidak ada di sana. Gersang, ya, tidak ada peradaban, semuanya ya dalam keadaan ya seperti itu tandus. Maka kisah panjang Nabi Ibrahim bersama Hajar dan putranya Ismail kan sering kita bahas dalam ya, kisah-kisah momen tertentu sehingga kita bisa mengambil ibrah. Walaupun kita ulang kisah-kisah mereka tidak akan pernah ya membuat kita berhenti untuk mengambil pelajaran. Pasti ada pelajaran-pelajaran baru yang bisa kita lahirkan dari kisah-kisah para anbiya dan anak-anak dan keluarganya yang Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Karenanya subhanallah, belajar dengan kisah atau kata para ulama, kisah-kisah itu jundun min junudillahi ta'ala. Tentara-tentara Allah. Disebutkan oleh para ulama, jadi kisah itu bakal ya ibarat tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang akan ya memberikan kesan pada diri kita. Ya, seperti tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa merubah diri seseorang. Makanya orang-orang yang membaca kisah dia akan bisa menghadapi ya bagaimana dia menjalani kehidupan ini. Karena dalam kisah itu ada motivasi, di dalam kisah itu ada solusi dalam segala kehidupan. Oleh itu khafillah, ini sebagai pengantar terhadap kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Insyaallah kita akan ambil lebih dalam dan lebih banyak lagi tentang pelajaran-pelajaran yang indah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini insyaallah taala pada
dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara